Memahami urgensi dan konteks dalam latar belakang masalah. Artinya, seorang peneliti ketika akan membuat penelitian, pastikan latar belakang masalah meliputi penjelasan dan memaparkan apa yang menjadi urgensi, apa yang menjadi fenomena permasalahan, apa yang menjadi alasan dan konteks sebuah masalah menjadi fokus penelitian Anda atau tulisan ilmiah. Bagian ini menghubungkan pembaca dengan topik dan meyakinkan mereka akan pentingnya masalah tersebut. Dengan memahami latar belakang masalah, pembaca dapat melihat relevansi dan kebutuhan penelitian yang akan dilakukan. Sebagai contoh dalam membuat latar belakang masalah mengenai fenomena sosial media yang saat ini sedang ramai dibicarakan di masyarakat. Apakah sosial media tersebut mempengaruhi keputusan masyarakat untuk membuat keputusan entah harus membeli atau mencari informasi? Hal ini bisa diangkat sebagai latar belakang permasalahan atau fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Identifikasi dan penjelasan masalah dalam penelitian. Anda bisa mengidentifikasikan masalah, deskripsikan masalah secara detail, termasuk sejarah, konteks, dan bukti bahwa masalah tersebut benar-benar terjadi. Ini membantu Anda membaca, memahami latar belakang dan realitas masalah. Penjelasan masalah bisa menjelaskan ciri-ciri masalah, faktor-faktor yang berkontribusi, dan alasan mengapa masalah ini perlu diteliti lebih lanjut agar solusi yang tepat dapat ditemukan. Misalnya masalah penggunaan sosial media tadi sebagai bentuk media campaign atau media kampanye untuk mencari suara, apakah berpengaruh, apakah tidak, apakah membuat efek negatif, apakah membuat efek positif. Hal ini perlu diidentifikasikan dan dijelaskan secara detail, termasuk sejarah dan konteks bukti bahwa masalah tersebut benar-benar terjadi. Setelah kita mengidentifikasikan dan menjelaskan masalah dari penelitian yang kita lakukan, kita fokuskan peneliti untuk melihat masalah dan urgensi. Sampaikan dengan jelas dan fokus penelitian atau tulisan, agar pembaca tahu topik utama yang akan diangkat dan diteliti. Urgensi dan signifikansi, jelaskan mengapa masalah ini penting bagi peneliti, bagi masyarakat atau bidang studi tertentu, sehingga penelitian memiliki nilai dan dampak yang jelas. Misalnya kita berada di masalah fokus pada masalah sumber daya manusia. Kita fokus apakah dengan melakukan pelatihan kepada karyawan akan membuat efektivitas kerja. Hal ini menjadi urgensinya atau fokus kita pada permasalahan sumber daya manusia. Apakah dengan melakukan penelitian akan meningkatkan efektivitas kerja, akan meningkatkan disiplin dan lain sebagainya. Hal ini mungkin menjadi hal yang penting untuk menjadi fokus masalah kita dan menjadi bahan urgensi dan signifikansi bahan penelitian kita. Hal ini bisa kita angkat di dalam penelitian kita, bisa kita tuliskan mengapa masalah ini penting bagi peneliti. Kenapa masyarakat atau bidang studi tertentu sehingga penelitian Anda memiliki nilai dan dampak yang jelas. Dengan Anda meneliti fungsi dari efektivitas pelatihan karyawan, mungkin ini akan bisa mengakibatkan perubahan dengan adanya penelitian yang Anda lakukan. Organisasi Anda akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Setelah kita mengetahui bahwa di dalam literatur mengenai sumber daya manusia dengan efektivitas, bahwa dengan diberikan pelatihan akan menyebabkan efektivitas kerja karyawan. Hal ini tentu akan menambah khasanah literatur dan pengetahuan, juga menjadi alasan penelitian. Dengan kita melakukan penelitian ulang mengenai permasalahan yang pernah terjadi atau permasalahan yang sudah pernah dibahas dalam satu literatur tertentu akan membuat pengembangan di dalam literatur tersebut. Ambil contoh SDM tadi, dengan adanya efektivitas kerjanya karyawan dengan diberikan pelatihan, apakah akan menjadi efektif? Ketika kita lakukan penelitian ulang mengenai efektivitas dari pelatihan yang kita berikan, apakah kita perlu menambahkan variabel baru dari penelitian tersebut?
Hal ini menunjukkan celah dalam penelitian atau literatur yang sudah ada, sehingga penelitian baru dapat memberikan kontribusi yang berarti. Alasan penelitian ini perlu disampaikan. Sampaikan alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, serta harapan apa dan tujuan apa yang ingin dicapai melalui studi tersebut. Itu di SDM. Apabila kita meneliti di bidang marketing misalnya, terdapat salah satu teori yang sangat terkenal yang disampaikan oleh Philip Kotler, di mana Philip Kotler mengatakan bahwa manajemen pemasaran produk barang dan jasa terdapat 7 alat yang dapat kita lakukan, yakni produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Kemudian ketika kita meneliti mengenai bauran pemasaran tersebut, di lapangan kita menemukan bahwa yang menjadi alasan orang untuk membeli atau alasan orang untuk melakukan pelayanan adalah dari kinerja customer service-nya. Kita bisa menambahkan bauran pemasaran tersebut untuk produk jasa, kita tambahkan customer service. Di sini menunjukkan adanya celah dalam penelitian atau literatur yang sudah ada, sehingga penelitian baru yang kita lakukan memberikan kontribusi yang berarti bagi bidang yang kita pelajari. Sampaikan alasan itu mengapa penelitian ini perlu dilakukan lebih lanjut dan harapan apa yang ingin dicapai melalui studi tersebut. Hal ini bisa dijadikan latar belakang masalah untuk memahami mana yang urgent dalam konteks penelitian kita. Tips menulis latar belakang masalah. Tips yang pertama, pastikan sistematis. Yang kedua, pastikan dia fokus. Sistematis, buat ide dan informasi secara logis dan kronologis agar pembaca tidak bingung dan mudah mengikuti alur pemikiran. Yang kedua, fokus. Hindari membahas topik yang tidak relevan dengan penelitian agar latar belakang tetap padat dan tepat sasaran. Tips menulis latar belakang masalah. Tips yang pertama, pastikan Anda menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan hindari penulisan yang ambigu agar pesan tersampaikan dengan efektif. Artinya, latar belakang masalah harus ditulis dengan jelas. Dan yakinkan pembaca bahwa masalah yang diangkat adalah signifikan dan layak untuk diteliti demi memberikan dampak positif. Pastikan bahwa hal yang Anda angkat adalah masalah yang penting. Tips ini bisa membuat latar belakang masalah dari penelitian Anda menjadi sangat enak untuk dibaca dan yang membaca merasa bahwa hal ini sangat penting. Dan ketika penulisan disampaikan dengan informasi bahasa yang mudah dipahami dan menghindari penulisan yang ambigu, penulis akan merasa terjelaskan. Artinya sangat jelas informasi yang Anda sampaikan dalam penelitian yang Anda tulis. Tips selanjutnya dalam menulis latar belakang masalah, pastikan konteks dan originalitas. Berikan konteks dan latar belakang dari masalah yang diteliti agar pembaca memahami situasi dan lingkungan penelitian. Yang kedua, pastikan apa yang kita tulis original. Sampaikan kontribusi baru atau inovasi yang akan diberikan oleh penelitian untuk menambah nilai dan keunikan dari studi literatur yang kita lakukan. Jadi, pastikan dia konteks dari latar belakang masalah agar pembaca memahami situasi dan lingkungan penelitian. Tidak keluar konteks dari apa yang kita teliti dan original. Karena latar belakang masalah ada pada bab 1, yakni ada pada pendahuluan, pastikan latar belakang yang Anda buat revisi berkala. Artinya, perbaiki latar belakang permasalahan secara berkala untuk memastikan kualitas dan relevansi agar tetap terjaga sepanjang proses penelitian. Revisi ini membantu menghilangkan kesalahan dan memperjelas informasi.
Dengan perbaikan terus-menerus, latar belakang masalah akan menjadi fondasi yang kuat untuk penelitian yang berkualitas dan bermakna. Pastikan latar belakang masalah Anda menguatkan penelitian Anda karena letak latar belakang masalah ada di bab pendahuluan atau bab 1. Hal ini menjadi fondasi dasar untuk melakukan penelitian ke bab selanjutnya, baik di bab 2, bab 3, bab 4 maupun di bab 5. Kuatkan fondasinya agar penelitian Anda bermakna. Terima kasih, saya Indra Dermawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam cendekia.